Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan tetap produktif meskipun di rumah saja, dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Karena ketika iman dan takwa telah tertanam pada diri kita, maka setiap pekerjaan dapat dilakukan secara lebih maksimal seperti apa yang dikatakan oleh Profesor B.J. Habibie pada gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Selvia Rendra Pratama dengan nomor induk mahasiswa D93219099, mahasiswa semester 4, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit mereview mengenai mata kuliah auditing pendidikan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai mata kuliah auditing pendidikan, alangkah baiknya jika kita mengenal lebih dulu apa itu auditing. Auditing adalah sebuah kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang diterapkan. Sedangkan seseorang yang memiliki kualifikasi dan melakukan auditing, maka itu dinamakan auditor. Pada kemampuan akhir mata kuliah auditing pendidikan ini, mahasiswa dituntut untuk menguasai teori yang berkaitan dengan auditing pendidikan, memiliki sikap mental seorang auditor, serta mampu mengaplikasikannya dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Di dalam mata kuliah auditing pendidikan yang telah saya pelajari pada semester 4 ini, kita banyak sekali membahas materi di dalamnya. Di antaranya, memahami posisi mata kuliah auditing pendidikan, pentingnya auditing pada bidang pendidikan, apa itu audit, posisi audit dalam lembaga pendidikan, jenis-jenis audit, serta audit mutu pendidikan. Dengan adanya banyak sekali materi mengenai auditing pendidikan, maka saya akan mengambil 3 poin utama mengenai auditing pendidikan. Yang pertama, apa itu auditing pendidikan? Yang kedua, tujuan dan manfaat auditing pendidikan, serta auditing pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu auditing pendidikan. Auditing pendidikan sendiri berasal dari 2 kata, auditing dan pendidikan. Auditing pendidikan itu sendiri adalah suatu sistem yang sistematis dan komprehensif untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam satuan pendidikan. Kegiatan yang berkaitan dengan auditing pendidikan adalah yang pertama, penjaminan mutu atau quality assurance, yang kedua, pengontrolan mutu atau quality control, yang ketiga, penjaminan mutu atau quality improvement. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari auditing pendidikan. Tujuan dari auditing pendidikan yaitu untuk melaksanakan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima oleh sebuah organisasi. Sedangkan manfaat dari auditing pendidikan yaitu bagi pihak yang diaudit, menambah integritas laporan keuangan, mencegah dan menemukan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen lembaga yang diaudit, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya, membuka pintu atau peluang untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar, dan menyiapkan kesalahan dan penyampingan moneter dalam pencatatan keuangan. Sedangkan manfaat bagi pihak yang mengaudit yaitu mendapatkan bukti laporan keuangan, proses operasional, dan perencanaan strategi yang diaudit yang sesuai dengan ketentuan penunjukannya dalam menentukan apakah mereka sesuai dengan prinsip yang dinyatakan, di samping kesesuaian dengan organisasi yang lebih penting.
Dan yang ketiga yaitu mengenai auditing pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai auditing pendidikan di Indonesia, sampai saat ini sekolah belum melaksanakan proses auditing secara maksimal, khususnya dalam audit internal maupun audit eksternal. Pada audit internal, sekolah belum memiliki tim khusus untuk penjaminan mutu, sedangkan tim penjaminan mutu itu sendiri sebagai pelaku utama dalam auditor audit internal. Sedangkan pada audit eksternal yang berkaitan dengan akreditasi, di sini saya menemukan postingan menarik dari Mendikbud Nadiem Makarim bahwasannya gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, dan masuk kelas tidak menjamin belajar. Di sini sudah jelas bahwa proses akreditasi tidak menjamin mutu pada lembaga pendidikan. Mengapa? Karena sering kita jumpai masih banyak sekolah yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan akreditasi dengan melengkapi semua sarana dan prasarana sesuai SNP melalui pembinjaman pada sekolah lain. Sebelum video ini saya akhiri, saya juga menemukan postingan menarik bahwasannya kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, namun rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya, oleh Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir. Ini berarti kita sebagai penerus bangsa tidak mempunyai alasan lagi untuk bermalas-malasan dalam berkarya, meskipun dalam masa pandemi saat ini. Tetap semangat kawan, jadikan harimu produktif dengan bakat dan minat yang kamu miliki. Saya Selvia Rendra Pratama undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.